Well, udah bukan berita baru kalau tahun 2020 tuh jadi tahun yang mirip banget Apokalips. Udah jelas hal ini berakibat juga ke penundaan anime-anime yang rilis tahun sekarang. Semoga aja tahun 2021 nanti kagak jadi 2020 season 2. Nah, sebelum mulai, perlu lu ingat kalau daftar anime di sini murni dari pendapat gua pribadi doang. Jadi lu jangan bilang, "Bang, kok anime ini itu gak masuk?" Karena udah pasti ada yang kagak satu selera sama gua. So, harap wajar kalau daftarnya kagak ngikutin rating. Nomor 1, Decadence, tayang perdana Summer 2020. Di masa depan yang jauh, peradaban manusia udah hampir punah akibat makhluk aneh bernama Gadol. Bahkan populasi manusia saat itu sampai nurun 90%. Nah, para manusia yang masih sisa tinggal di sebuah benteng berjalan bernama Decadence. Di situ, manusia ngembangin senjata buat ngelawan para Gadol. Para petarung yang bertugas ngelawan Gadol namanya Gear, dan orang-orang yang bertugas nyupport mereka adalah tanker. Nah, ceritanya berfokus ke seorang cewek bernama Natsume. Doi ini punya cita-cita jadi petarung gear juga, demi nerusin tekad babehnya. Tapi gara-gara tangannya putus sebelah, terus kagak ada orang yang bisa dimintain persetujuan buat masuk, si Natsume malah jadi tukang bersih-bersih. Untung ada orang yang bisa ngeliat potensi rahasia milik tuh cewek, dan berniat ngementorin Doi supaya bisa masuk di garis depan ngelawan para Gadol. Tapi dibalik semua hal yang terjadi di anime ini, ada plot twist yang gua jamin bikin lu bengong sendiri, gara-gara susah ngerti inti ceritanya tuh kayak gimana. Nomor 2, Gleipnir, tayang perdana Spring 2020. Shuichi Kagaya, seorang cowok naif yang tahu-tahu badannya bisa berubah jadi monster. Tuh cowok sendiri kagak tahu gimana asal mulanya Doi punya kekuatan tersebut. Sampai pada suatu malam ada kebakaran gudang di tengah hutan. Si Shuichi yang waktu itu ngerasa penasaran langsung pergi ke lokasi. Eva sampai di sana ternyata di dalam gudang yang kebakar ada seorang cewek. Dengan memakai kekuatan monsternya, si Shuichi nyelamatin tuh cewek. Gobloknya pas sampai di luar, si Shuichi malah ngerasa sange pas ngelihat body si cewek yang hampir bugil. Sampai kemudian si Shuichi pengen ngeperkosa cewek tersebut. Untung imannya masih kuat dan Doi kagak jadi ngelakuin perbuatan bejatnya. Siapa sangka pertemuannya itu jadi titik awal yang ngerubah hidup si Shuichi sepenuhnya. Setelah keungkap kalau tuh cewek teman sekolahnya yang bernama Claire. Akhirnya mereka berdua kerjasama buat ngebongkar fenomena misterius soal perubahan monster yang dialamin si Shuichi. Meskipun atas dasar paksaan juga karena si Claire-nya ngancem bakal ngebeberin kekuatan si Shuichi ke publik. Setelah beberapa waktu berlalu, kebongkarlah kalau fenomena ganjil yang terjadi di dunia diakibatin sama seekor alien yang ngalamin kecelakaan piring terbang di bumi. Nomor 3, Appare Ranman, tayang perdana Spring 2020. Di Jepang ada seorang cowok namanya Sorano Appare. Doi ini sering banget bikin onar dan kagak bisa diatur. Bahkan keluarganya sendiri nganggap kalau Doi itu produk gagal. Padahal si Appare ini punya bakat luar biasa jenius di bidang mesin. Sampai kemudian ada kejadian yang bikin si Appare keancam dihukum mati. Dan Doi ini jadi buronan orang-orang di daerahnya. Untung ada bekas gurunya yang bernama Kosame ngasih tahu si Appare soal kejadian ini. Sampai kemudian si Appare berhasil kabur ke laut dengan pakai kapal rakitannya sendiri. Si Kosame yang waktu itu ngerasa khawatir malah ikut sama si Appare.
Tapi karena kecerobohan si Kosame, akhirnya mereka berdua malah terdampar di tengah laut. Di tengah keputusasanya, untung ada kapal pengangkut barang yang lewat, terus nyelamatin mereka berdua. Kapal tersebut ngebawa mereka berdua ke benua baru, yang kagak pernah mereka berdua injek sebelumnya, yaitu Amerika. Untuk pertama kalinya, si Apare ngeliat mobil, dan dengan kejeniusannya doi ngerakit mobil sendiri, demi ikut balap mobil lintas benua Amerika, berhadiah $1 juta lebih. Sebenarnya si Apare sendiri kagak ngincer hadiahnya, tapi doi pengen nyiptain mobil yang lebih cepat dari siapapun. Nomor 4, Fugo Keiji Balance Unlimited, yang perdana Spring 2020. Anime yang sempat ketunda 1 season alias 3 bulan mangkrak. Yang alasannya lo pasti tahu sendiri, tahun 2020 tuh ada event ampas apaan. Jujur, awalnya gue sendiri nganggep kalau cerita nih anime itu kagak masuk akal banget. Masa si karakter utamanya yang bernama Daisuke punya duit yang kagak ada batasnya? Mau ngabisin duit miliaran per hari juga kagak bakal kerasa. Ibarat ngusap ingus make tisu. Sampai akhirnya keungkep kalau duit yang ngalir terus ke rekeningnya tuh berasal dari pengembangan sebuah materi baru yang bisa jadi pengganti sumber energi di seluruh dunia. Tapi, biarpun punya banyak banget duit, hal itu tuh kagak ngedatengin kebahagiaan buat si Daisuke. Bahkan, karena teknologi milik keluarganya yang belum kejamah publik tersebut, emak sama bapaknya si Daisuke sampai dibunuh. Nah, pas udah dewasa, si Daisuke gabung masuk ke polisian demi ngungkep siapa pembunuh orang tuanya. Di kepolisian, doi ketemu seorang cowok bernama Haru yang perlahan ngerubah pandangan si Daisuke jadi lebih baik dan ngebantuin doi buat ngebongkar semua konspirasi yang terjadi di dunianya. Nomor 5, The God of High School, tayang perdana Summer 2020. Jujur aja sih gue suka nih anime cuma gara-gara kualitas animasi pas battle-nya yang dewa banget. Bahkan studio produksinya sampai make model manusia asli, mirip di film-film Hollywood gitu. Tapi ya kalau urusan cerita, bayangin aja lo nonton anime action yang ceritanya tuh mainstreamnya kebangetan. Tokoh utamanya overpowered gara-gara plot armor lah, pertarungan yang kagak ada juntrungannya, sampai ada dewa-dewaan segala. Meskipun komedinya sendiri lumayan lucu. Berfokus ke seorang cowok bernama Jin Mori yang ikutan sebuah turnamen adu kekuatan yang siapapun jadi pemenangnya, si penyelenggara bakal ngabulin apapun permintaan si pemenang. Kedengarannya emang gampang, tapi para petarung yang jadi lawan si Mori itu punya kekuatan di atas rata-rata manusia biasa juga. Hampir semua episode anime ini berfokus terus ke turnamen adu kekuatan itu. Nomor 6, ID Invaded, tayang perdana Winter 2020. Setelah anak semata wayangnya dibunuh sama pembunuh berantai bernama The Challenger, dan karena ngerasa depresi setelah kehilangan anak, istrinya mati bunuh diri. Seorang polisi bernama Naruhisago punya dendam yang luar biasa gede buat pembunuh berantai yang udah ngancurin keluarganya itu. Setelah keungkap siapa identitas si pembunuh, si Naruhisago langsung ngedatengin rumah si pembunuh, dan tanpa pikir panjang langsung nembakin si Challenger sampai hancur.
Tapi gara-gara kode etik kepolisian ngelarang tindakan semena-menanya, malah Shinaru Hisago yang ditahan. Untung gara-gara kejeniusannya, kepolisian masih perlu jasa Shinaru Hisago. Nah, di dunia ID Invaded ada sebuah sistem virtual bernama Mijuhanome System. Alat ini dipakai buat ngelacak identitas pelaku dari sebuah tindakan kriminalitas. Tapi syarat buat masuk sistem ini adalah orang bersangkutan kudu pernah ngebunuh dulu. Dan Shinaru Hisago lah yang cocok sama tugas ini. Selama masuk Mijuhanome System, perlahan keungkap dalang sebenarnya di balik pembunuhan yang nimpa anaknya. Nomor 7, Kami-sama ni Natahi, tayang perdana Fall 2020. Narukami da yo. Sebelum lo nonton nih anime, gue cuma pengen ngasih tahu kalau alur cerita nih anime itu lambat sama bertele-tele banget. Malahan pas masuk episode 10, unsur dramanya baru kerasa. Sedangkan episode sebelumnya nyeritain keseharian para karakternya doang, yang dihabisin tanpa tujuan apa-apa. Jadi gue saranin lo nonton nih anime cuma sebatas selingan doang, daripada nanti kecewa gara-gara nungguin serunya di mana. Meskipun iya, unsur sedihnya juga lumayan. Di tengah liburan musim panas, muncul seorang loli yang ngatasnamain dirinya Odin. Seorang dewa yang diutus buat ngasih tahu waktu kehancuran umat manusia. Entah kenapa, nih loli tiba-tiba ngedatengin seorang cowok bernama Yota. Terus si loli ini pengen tinggal bareng sama si Yota. Ternyata ortunya si Yota udah kenal sama nih loli dan ngebolehin dirinya tinggal. Setelah ditanya siapa nama sebenarnya, keungkaplah kalau nama tuh loli adalah Hina. Si Hina ini punya kekuatan buat ngelihat masa depan. Dan bukannya dipakai buat hal yang lebih bermanfaat, si Yota bisa dibilang pakai kekuatan si Hina cuma demi bikin gebetannya jatuh cinta ke tuh cowok. Nomor 8, Akudama Drive, tayang perdana Fall 2020. Berfokus ke 7 orang kriminal super bernama Akudama. Well, sebenarnya cuma 5 orang yang kriminal kelas kakap. Sisanya, yang satu ada warga sipil yang kebawa-bawa, dan satu lagi cuma preman pasar. Setelah mereka semua dikumpulin di satu tempat, gara-gara misi penyelamatan seorang kriminal terhukum mati, mereka semua dapat perintah dari sosok misterius yang berniat bikin sebuah tindakan kejahatan yang levelnya jauh lebih tinggi, yaitu nyabotase pemerintahan. Siapapun yang nolak permintaan ini, kepalanya bakal langsung putus. Jadi ya, mau gak mau, para kriminal itu nurutin. Para kriminal tersebut kagak punya nama, melainkan julukan doang. Ada si tukang gorok, si kurir, si hacker, si dokter, si preman, si pembuat onar, sama si penipu. Biarpun punya latar belakang kriminal yang beda-beda, entah kenapa pas mereka semua kerja sama, para penjahat itu jadi sebuah kelompok yang punya kinerja luar biasa tinggi. Tiap episodenya nyeritain keluar biasaan tindakan kriminal mereka. Nomor 9, Jujutsu Kaisen, tayang perdana Fall 2020. Di dunia Jujutsu Kaisen ada segelintir orang yang punya kekuatan supranatural buat ngelihat makhluk gaib. Nah, selain bisa ngelihat, mereka juga bisa bertarung lawan mereka kalau seandainya ada yang jahat. Itadori Yuji, seorang cowok SMA yang punya kekuatan fisik luar biasa tinggi. Meskipun kagak punya kekuatan supranatural yang luar biasa, Doi ini bisa jadi lawan sepadan sekalipun musuhnya itu makhluk gaib. Dengan pakai murni fisiknya doang. Sampai kemudian ada keadaan yang maksa Doi ngemakan sebuah benda pusaka terkutuk, yaitu jari milik
menculik makhluk gaib terkuat dari masa lalu bernama Sukuna. Karena waktu itu secara gak diduga muncul makhluk gaib yang jauh lebih kuat dibanding dirinya. Jadikan ketika ada orang yang makan benda pusaka terkutuk, orang bersangkutan bakal dapat kekuatan supranatural yang luar biasa. Tapi ada risiko di mana roh jahat di pusaka tersebut nguasain si pengguna. Sama kayak si Itadori, untung Doi masih bisa ngambil alih tubuhnya, biarpun dikuasain sama roh yang kuat banget. Dari situ si Itadori jadi wadah yang bisa dibilang dipaksa buat ngumpulin jari si Sukuna yang lain yang masih sisa, supaya si Sukuna bisa disegel secara utuh dan hancur. Tapi pada akhirnya kalau udah kekumpul semua, si Itadori juga kudu mati. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin daftar anime yang lu pribadi suka juga, silakan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, demi ngapresiasi gua yang udah bikin video, wajib banget dong lu share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Dan buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu, gua juga jadi makin semangat kan bikin videonya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!